wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dumateng ngersanipun para alim, para ulama, para yai, ibu nyai, khususipun Yai Abah Badroni lan sakeluarganipun sedaya segenap pengurus cabang Qiroati Kediri, segenap pengurus koordinator kecamatan Khotaman ingkang sae lan kuwata larini. Alhamdulillah. Hadirin rahimahumullah, saestu saya selaku pengurus cabang Qiroati Kediri nyuwun tambahing pangestu saestu sareng-sareng melaksanakan dawuh guru untuk anak-anak yang di TPI pagi. Monggo saestu, karena ini adalah kita sareng-sareng belajar. Anak-anak pembelajaran di Qiroati itu diawali dari usia 3 tahun. Sedaya mawon monggo, kalau umpama kok 3 tahun lebih sedikit kok umpama gak diterima, maka panjenengan gak usah mungkin rundel dan lain-lain, karena pada hakikatnya kami semua pengguna Qiroati niku adalah saged saderma melaksanakan dawuh guru. Nggih, dawuh guru kita Qiroati ini satu komando dari guru kita bersama, Ustadz Bunyamin Dahlan. Ini adalah Ustadz Bunyamin Dahlan, putra ke-8 dari Mbah Dahlan Sanjakashi. Mbah Dahlan ini putranipun 13, anak yang ke-8 yang menjadi pengurus pusat Qiroati. Beliau Ustadz Bunyamin Dahlan menginstruksikan kepada semua pengguna Qiroati harus memulai dari usia 3 tahun. Di usia 3 tahun, di samping belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, juga belajar disiplin sejak dini. Anak lembaga pendidikan Qiroati semua diinstruksikan yang pertama harus mempunyai pintu gerbang. Alhamdulillah MS tentunya sudah lama punya pintu gerbang. Pintu gerbang itu ditutup tepat pukul 7.00. Itu juga melaksanakan instruksi komando beliau. Sehingga ketika anak panjenengan antar kok di pintu gerbang sudah jam 7 lebih 1 menit, mohon maaf jangan disalahkan petugas atau jangan disalahkan Muftakus Sibyan. Aku mau balik umpama alasannya banding gembos dan lain-lain. Pokoknya ketika sudah masuk atau sudah berada di pintu gerbang lebih daripada jam 7,
kok pintu gerbang sudah tertutup, maka anak-anak dipersilakan pulang belajar di rumah. Seperti itu. Dan ini melakukan dahulu. Itu usia 3 tahun. Setelah seperti yang sudah terlaksana hari ini, anak-anak kita sudah dikhotami. Setelah usia 3 tahun, anak-anak itu ketika pembelajarannya berproses dengan benar, maka insya Allah tidak lebih dari 1,5 tahun anak sudah khotam, anak sudah selesai pembelajaran TPQ-nya. Maka usia 4,5 tahun. Kalau sekarang ini tadi kan wajil kecil walit kata sing gede wonten, artinya stok lama masih ada beberapa. Gitu, stok lama kita menghabiskan stok lama. Ini nanti stok baru semua maksimal itu usia 4,5 tahun harus lulus dari pendidikan TPQ-nya. Itu memang program beliau semacam itu. 4,5 tahun anak sudah selesai TPQ, maka anak masuk di program selanjutnya. Setelah TPQ, program Qiraatin itu jenenge program pra PTPT. Pra PTPT itu anak ya masih belajar Al-Quran, tetapi menunya sudah berbeda. Menu di PTPT itu membiasakan anak duduk deres dengan benar, dan bahkan lunggune itu pun duduknya itu pun juga diatur, bukan sekedar kenaikan tingkat marhalahnya atau biasa kita sebut dengan level per level, bukan levelnya saja yang diatur oleh beliau. Kalau level 1 anak membaca setengah juz, level 2 anak membaca 1 juz, level 3 anak membaca 1 juz setengah, level 4 anak membaca 2 juz, level 5 anak membaca 3 juz. Bukan hanya levelnya yang diatur oleh beliau Ustaz Gung, sampai cara duduknya itu juga diatur. Beliau dawuh begini, dan itu berulang-ulang, dan ini saya sebelumnya belum pernah saya mendengarkan dawuh dari orang lain. Saya dengar dawuh beliau itu begini. Pra PTPT itu kan anu toh Pak, sewu pra PTPT itu program sebelum PTPT namanya pra. PTPT itu menghafalkan Al-Quran pasca TPQ program takbir. Beliau jawab begini, keberhasilan santri menghafalkan Al-Quran tidak banyak dipengaruhi oleh intelijensi dan kecerdasan anak. Kecerdasan anak itu tidak banyak mempengaruhi anak bisa berhasil menghafalkan Al-Quran dengan baik. Lantas apa? Beliau bilang keberhasilan anak bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik itu adalah kemampuan, kekuatan dia ketika duduk waktu leres dengan tanpa berpindah atau makan dan minum, apalagi berbicara sama temannya. Jadi kemampuan ketika dia duduk waktu leres tanpa berpindah. Kalau kita barangkali moco setengah juz mari silo, kadang-kadang tahiyat, kadang-kadang wis ngene ya boten iki sembojong dan lain. Kalau kita, tetapi anak-anak kita ini mau diproses oleh guru-guru, dan guru-guru memproses ini bukan Yai Badroni yang memproses, bukan. Yai Badroni dan semua pengguna qiraat di DMS ini hanya sedang melaksanakan dawuh. Prosesnya dari atas, dari beliau begini diproses. Anak tidak boleh berpindah ketika deres silo contohnya setengah juz. Ya kuat kan ngomong setengah juz, saya paling setengah jam sudah selesai anak-anak itu setengah juz, ya kan? Nah, ini berproses selama 6 bulan setengah juz sudut silo.
kemudian naik ke level berikutnya 1 juz. Sak durunge wis latihan 1 juz silo ya wis gak berpindah 1 juz. Naik lagi 1 juz setengah, naik lagi 2 juz, naik lagi 3 juz. Kalau sudah 2 juz level yang keempat ini, anak baca 1 juz di rumah, 1 juz di lembaga, 1 juz, 2 juz di lembaga pagi, 2 juz di lembaga sore, 2 juz lagi di rumah malam. Sami 3 juz juga begitu, level 5, 3 juz di lembaga pagi, 3 juz di lembaga sore, dan 3 juz ketika malam di rumah. Itu level pra PTPT. Makanya beliau mewajibkan santri di Qiroati itu sekarang yang dinyatakan lulus adalah santri yang sudah melaksanakan pra PTPT. Kalau dulu ketika khotaman begini, maka khotaman ini diibaratkan salam dalam sholat. Nek sholat tanpa salam kan belum sempurna sholatnya. Maka dulu ibaratnya adalah ketika khotaman ini salam dalam sholat. Tetapi karena sekarang dinamika anak-anak ini semakin berat, ya, anak-anak kita ini semakin berat tantangannya ketika tidak dipondasi, tidak dikasih pondasi mulai dini. Wis kita merasakan pengaruh dari gadget, pengaruh dari teknologi yang begitu deras. Maka anak-anak dikhotamkan program beliau 4 tahun setengah sudah khotam, dan pra PTPT menjadi kewajiban juga pengguna Qiroati. Dikatakan salam dalam sholat itu adalah ketika sudah mengikuti program pra PTPT. Maka untuk itu putra putri panjenengan boten usah dipun apa jenenge dipethot, dijupuk dhisik, wis mari TPQ-nya dereng. Jadi dikatakan lulusan Qiroati atau alumnus Qiroati itu setelah melaksanakan program PTPT. Bapak Ibu, alhamdulillah di Miftah Hizbiyah ini sudah ada PTPT-nya dan sudah membuktikan khotam, pernah mengkhotamkan yang ketiga kali insya Allah ini ya. Alhamdulillah. Ini masih Kediri, masih Miftah Hizbiyah ini yang sudah bisa meluluskan santri-santri yang sampai khotam di program PTPT. Kok suwepi, boleh tepuk tangan untuk Miftah Hizbiyah, kegiatan Miftah Hizbiyah hebat. Bapak Ibu, program beliau setelah pra PTPT, PTPT masih ada program lagi adalah P3H. Apa itu? Program hadis, yang menghafalkan hadis, dan ini sudah berjalan. Alhamdulillah. Yang awal anak hafal hadis arba'in, naik level menghafalkan Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini sudah hafal, sudah beberapa santri yang ada di pondoknya putranya Pak Badroni itu ada yang dipondokkan di Sidoarjo. Itu program itu, bahkan Riyadhus Shalihin itu sudah selesai. Sekarang masuk di program Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Saestu pangestunipun mohon dukungan panjenengan yang hari ini melaksanakan program di TPQ pagi, mohon saestu dipun lebih untuk program TPQ pagi saestu mohon dukunganipun anak-anak dipun antar sebelum jam 7 sampun wonten lembaga. Nanti di program selanjutnya pra PTPT anak-anak jame ditambahi.
karena memang program dari beliau bukan dari Pak Badroni Jamil kok paling tambah. Iya, karena memang menunya anak-anak asupan menunya harus ditambahi waktunya karena asupan menunya lebih besar, sehingga kalau umpama kok bedo ya SPP ini TPQ sama pra PTPT karena memang durasi waktunya berbeda, barangkali SPP-nya berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita memahami tentang program Idul Adha. Saestu insya Allah program Idul Adha itu kebaikannya untuk panjenengan, putra putri panjenengan, kaum pinter membaca Al-Quran. Karena apa? Memang program beliau ini anak melahirkan Imam Syafi'i Indonesia. Kenapa? Karena ketika tadi kan 4,5 tahun itu sudah lulus TPQ, ditambah 1,5 tahun program pra PTPT menjadi anak usia 6 tahun. Program PTPT ini 3 tahun. Maka usia 6 tahun anak-anak khotam bil ghaib saged hafal Al-Qur'an 30 juz. Matur suwun sedaya ibu.